Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Hestia Pramesti yang sudah hadir sebagai pembicara pada seminar hari ini, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman Stikes Bani Saleh yang telah hadir di seminar promosi kesehatan ini. Saya Hanijah Sayyid sebagai moderator yang akan memandu seminar pagi ini. Rangkaian acara ini dimulai dengan pembukaan, sesi seminar tentang pencegahan COVID-19, sesi tanya jawab, dan diikuti dengan penutupan. Baik teman-teman semua, tanpa memperpanjang waktu, saya kira kita mulai acara ini tentang pencegahan mandiri COVID-19 oleh pembicara kita. Kepada Ibu Apoteker Hestia Pramesti, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fegi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kebetulan seminar hari ini pesertanya mahasiswa jurusan kesehatan semuanya ya. Jadi akan lebih mudah saya untuk penyampaiannya kepada teman-teman semuanya. Baik, semangat semua ya hari ini. Semangat Bu. Sebelum saya mulai, saya akan tanya dulu nih, apakah teman-teman di sini sudah tahu apa itu COVID-19? Saya Bu tahu. Baik, ini saudara siapa namanya? Saya Sipa Nurseha dari mahasiswa S1 Farmasi. Ya, baik. Bisa dijelaskan bagaimana menurut saudari Siva mengenai COVID-19? Bisa dijelaskan? Baik Bu, COVID-19 kepanjangan dari coronavirus disease. Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang termasuk penyakit menular. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk jawabannya saudari Siva. Sepertinya teman-teman di sini sudah paham betul ya tentang COVID-19. Selanjutnya, agar teman-teman di sini bisa melihat juga gambarnya seperti apa, maka saya akan jelaskan bersamaan ya. Nanti untuk teman-teman semuanya bisa diperhatikan nanti video yang akan saya share. Ya, Bu. Baik Bu. Baik, di sini saya akan memutar mengenai video coronavirus ya. Kalian semua pasti sudah mendengar mengenai coronavirus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam waktu 1 bulan saja. Wuhan coronavirus ini yang dinamakan oleh WHO sebagai COVID-19, yaitu suatu jenis virus yang baru saja ditemukan yang dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Meskipun pada umumnya hanya menginfeksi binatang, di sini hanya terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Di antaranya adalah yang kita kenal beberapa tahun lalu, SARS coronavirus dan MERS coronavirus, termasuk novel coronavirus yang baru kita temukan. Mereka sekeluarga adalah virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaannya virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaannya. Jadi, apa yang sebenarnya dimaksud dengan sebutan COVID-19? Ada yang tahu? Jadi, dengan virus novel atau COVID-19 adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar Chinese Rufous Horseshoe Duck yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang yang besar. Selain dapat pindah dari binatang ke manusia, virus ini dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Pada tanggal 29 Januari 2020, telah ditemukan sebanyak 6.095 kasus coronavirus dan 9.239 kasus suspek coronavirus. Yang lebih parahnya lagi, 133 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sekitar 2,2%. Kasus virus corona sudah ditemukan dari semua provinsi di Cina.
Nah, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kasus yang dicurigai virus corona. Namun, beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi hal ini tidak dapat menutup kemungkinan ya, bahwa di Indonesia sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena gejala yang muncul 2 hari sampai seminggu dari paparan orang yang terpapar dapat menyebabkan virus ini, walaupun belum bergejala ya. Apa sih gejala virus corona yang terbaru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Gejala umumnya yaitu dengan tampilan batuk, pilek biasa, demam ringan yang akan sembuh beberapa hari kemudian. Tapi dengan orang yang sistem imunnya lemah dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan dapat menyebabkan gejala seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Oleh karena itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona ini, seperti batuk flu biasa yang memerlukan obat-obat untuk mengurangi gejala. Contohnya, untuk penurun panas atau antipiretik dan obat untuk meredakan batuk pilek. Seseorang dapat terinfeksi virus COVID-19 dengan berinteraksi langsung dari penderita COVID-19. Tanpa kita sadari, menyentuh bagian wajah, maka kemungkinan tubuh kita dapat terinfeksi COVID-19 karena telah berinteraksi dengan orang terinfeksi COVID-19. Saat kita berpergian keluar kota, tanpa kita menyadari virus itu sudah berada di dalam tubuh kita. Maka, kemungkinan orang di sekitar kita yang memiliki imun tubuh atau daya tahan tubuh yang kurang optimal akan tertular COVID-19. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung ataupun mulut pada saat batuk ataupun bersin. Virus sudah menyebar luas di berbagai daerah tanpa pandang bulu. Keributan terjadi di mana-mana. Media televisi memberitakan tentang akan bahayanya COVID-19 yang sudah menyebar luas. Warga histeris, panik, kebingungan. Alarm bahaya sudah dibunyikan. Pasar swalayan dipenuhi orang-orang yang sibuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli alat pelindung diri. Tenaga medis kelelahan dan dipenuhi rasa takut dan khawatir. Alat pelindung diri yang mereka gunakan pun mulai menipis. Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait COVID-19, yaitu yang pertama, larangan adanya kerumunan orang di satu titik melainkan tetap di rumah masing-masing. Yang kedua, larangan berjabat tangan. Yang ketiga, dilarang mengeluarkan gas dari dalam tubuh sembarangan di tempat umum. Yang keempat, ketika kita sedang kurang sehat, sebaiknya kita tetap di rumah dan melakukan pengobatan dengan dokter via media seluler. Yang kelima, himbauan untuk tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer untuk pembersih tangan di saat kita bepergian. Dengan kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, maka akan meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona atau pemutusan rantai penyebaran virus corona. Dan bumi kita akan kembali sehat tanpa khawatir adanya penyakit yang sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Baik, sekian dari saya. Sekiranya teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, saya akan kembalikan lagi kepada moderator untuk memandu sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih Ibu Apoteker Hestia Pramesti. Kepada teman-teman, sesi tanya-jawab dimulai. Silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Siapa ya namanya? Nama saya Diana Oredokova dari Prodi Farmasi. Saya ingin bertanya, bagaimana sih pemilihan masker yang baik untuk mencegah virus corona? Kan di pasaran banyak sekali tuh menjual masker kain seperti buff atau scuba yang harganya tuh murah-murah sekali. Apakah masker kain tersebut aman digunakan? Terima kasih. Ini untuk pertanyaan langsung dijawab saja atau gimana, Ibu moderator? Iya Bu, silakan dijawab aja. Ya, baik, pertanyaannya langsung saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Diana.
Sebenarnya masker kain seperti buff atau scuba itu tidak disarankan karena tidak efektif menangkal debu, virus, dan bakteri. Dan juga masker tersebut hanya dapat menangkal debu atau virus sekitar 5% saja. Pemilihan masker yang tepat yaitu pilih masker yang tingkat penangkalnya sangat tinggi. Contohnya, seperti masker N95 yang dapat menangkal debu, virus, dan bakteri sekitar 95%. Dan juga masker bedah yang memiliki 3 lapisan, di mana lapisan-lapisan tersebut dapat memfilter debu atau virus hingga 90%. Bagaimana, Saudari Diana, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan kembali. Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih atas penjelasannya ya. Ya, sama-sama. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Dwi Nur Afifa, Bu. Prodi S1 Farmasi. Misalnya nih, saya dan orang lain tidak tahu siapa yang terinfeksi. Gimana cara yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya, Bu? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wiwi ya. Di sini bagaimana sih caranya agar kita tidak terinfeksi dengan orang lain tanpa kita sadari orang lain itu memproteksi virus terhadap kita. Di sini dengan cara mempraktikkan kebersihan tangan dan pernafasan setiap saat sangatlah penting dan merupakan cara terbaik untuk melindungi orang lain dan diri sendiri. Apabila memungkinkan, jaga jaraklah kalian atau teman-teman dengan orang lain minimal 1 meter, terutama jika berbeda di dekat orang lain yang batuk atau bersin. Karena beberapa orang yang terinfeksi mungkin belum menunjukkan gejala atau gejalanya masih ringan. Menjaga jarak fisik dengan semua orang adalah upaya terbaik jika kamu berada di daerah di mana COVID-19 itu sangat menyebar. Tanpa kita sadari biasanya COVID-19 ini, misalnya orang lain tidak memakai masker, sedangkan kita memakai masker, maka proteksi diri kita hampir 90% itu sangat kecil ya untuk terkena COVID-19. Nah, apabila orang lain memakai masker, kita tidak memakai masker, maka proteksi diri kita akan besar apabila mengenai tentang kita terinfeksi COVID-19. Nah, apabila dua-duanya nih, misalnya kita dengan teman tanpa memakai masker dua-duanya, nah itu proteksinya sangat besar untuk kita terkena COVID-19, bahkan bisa sampai 100% kita terkena infeksi COVID-19. Nah, ada yang kurang jelas mungkin dari Saudari Wiwi atas jawaban dari saya? Sudah cukup jelas ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, baik, sama-sama. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan sebutkan namanya ya. Saya Hamidah dari S1 Farmasi. Ingin bertanya, apakah pemberian vitamin dapat meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maaf, tadi atas nama siapa? Hamidah, Bu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hamidah mengenai apakah pemberian vitamin dapat meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Di sini saya akan menjawab ya. Sebelumnya, suplemen berupa vitamin ditujukan atau digunakan untuk mengatasi kekurangan mikronutrien dalam asupan makanan. Kekebalan terhadap penularan berbagai penyakit infeksi diperoleh dari nutrisi lengkap seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik sesuai usia, penerapan perilaku hidup bersih sehat, serta usaha pencegahan penularan infeksi. Jadi sebenarnya suplemen vitamin ini tidak untuk menyembuhkan infeksi atau bakteri yang terinfeksi terhadap kita. Namun, vitamin ini sangat membantu untuk meningkatkan kekebalan terhadap infeksi-infeksi yang mungkin terproteksi pada tubuh kita. Nah, saran saya nih untuk teman-teman dengan aktivitas yang padat,
dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin banyak yang difikirkan, entah itu proposal skripsi atau dan yang lain, itu kan butuh tenaga. Maka dari itu di saat pandemi seperti ini, suplemen sangat dibutuhkan sekali dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Ingat, suplemen daya tahan tubuh itu bukan pilihan pertama untuk menyembuhkan infeksi COVID-19, namun suplemen vitamin ini untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita di segala aktivitas kita. Nah, dari situ mungkin penjelasan dari saya. Apakah ada yang kurang jelas dari Saudari Hamidah? Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya. Jangan malu-malu ya untuk bertanya. Di sini kita sharing aja, diskusi mengenai hal ini. Semoga dari diskusi ini kita bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat yang masyarakat belum tahu dari COVID-19 ini. Ya, bagaimana teman-teman semua, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baik, dari tadi yang sudah saya jelaskan dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Coba nih saya akan tanya kembali ke teman-teman semuanya. Ini yang pakai kerudung coklat siapa namanya? Kalau boleh tahu? Saya Sofi, Bu. Oh iya, baik, Saudari Sofi. Apa bisa diulang kembali apa saja hal-hal yang harus dilakukan saat kita di luar rumah? Coba jelaskan biar teman-temannya makin paham. Baik, Bu. Yang pertama, melakukan jaga jarak. Yang kedua, meminimalkan bersentuhan tangan. Yang ketiga, melakukan cuci tangan. Yang keempat, menggunakan masker. Yang kelima, tidak berkumpul di keramaian. Dan yang terakhir, tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Itu, Bu. Nah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Saudari Sofia. Berarti udah paham betul ya mengenai COVID-19. Nah, itu dari versinya Saudari Sofia. Apakah ada versi lain selain dari versi Sofi mengenai COVID-19 ini? Ini dengan jilbab pink, dengan siapa ini namanya? Kalau boleh tahu, silakan coba bisa jawab. Saya Dian, Bu. Ya, coba silakan jelaskan kepada teman-teman semuanya bagaimana tadi. Jadi hal yang harus dilakukan saat kita di rumah yaitu tetap menjaga jarak, menggunakan masker, membawa antibiotik, dan usahakan tetap di rumah jika bukan hal yang terlalu penting ya. Nah, iya bagus sekali jawabannya ya. Nah, sepertinya semuanya sudah paham semua ya tentang COVID-19 ini. Untuk jaga jarak, terus mencuci tangan selalu, terus menggunakan hand sanitizer ketika kita pergi, dan tetap di rumah saja ya ketika tidak ada aktivitas yang terlalu penting. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan informasi yang bisa kita ambil dari sini bisa kalian infokan kepada masyarakat bahwa sebenarnya COVID-19 itu sangat berbahaya sekali apabila kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, sudah di penghujung acara, sepertinya sudah saya akhiri saja ya sampai di sini. Saya akan kembalikan kepada moderator, Saudari Peggy. Ya, terima kasih Ibu apoteker kita, Hestia Pramesti. Teman-teman semua, kita sudah sampai nih di penghujung acara seminar tentang pencegahan COVID-19. Nah, bagus sekali ya yang dipaparkan oleh Ibu apoteker kita, Hestia Pramesti, cukup menarik dan informatif. Nah, maka dapat disimpulkan pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan 3M. Apa sih 3M? Nah, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semua ini dilakukan hanya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Apoteker Hestia Pramesti yang sudah hadir dan mencematkan pembicara pada seminar hari ini, dan juga seluruh teman-teman siswa-siswa Bandung Sara yang telah hadir di promosi kesehatan ini.
Semoga kita semua tetap diberi kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.